ini ya, persamaan garis lurus. Nah, lalu bagaimana jika kasus yang kita hadapi ini bukan garis lurus, tetapi fungsi periodik? Nah, maka persamaannya itu tidak digunakan J sama dengan MX plus C, tetapi persamaannya nanti digunakan deret Fourier ini. Nah, di sini ada fungsi periodik. Fungsi periodik itu apa sih? Nah, ini nanti bisa berupa sinus atau bisa berupa kosinus. Saya tulis ya di sini. Nah, masih ingat ya, grafik sinus atau kosinus. Nah, ini anggap aja bentuknya sinus atau kosinus. Nah, nanti ketika Anda membahas tentang sinyal, nanti akan Anda temui bentuk grafik. Grafik itu bisa grafik sinus, bisa kosinus, bisa kotak juga bisa gigi gergaji juga bisa, trapesium juga bisa. Itu semuanya adalah gelombang sinus yang terpenggal, terpantung ya. Nah, di sini kalau Anda menganalisis seperti itu, nah, Anda nanti kembalikan ke bentuk sinus utuhnya. Nah, ketika ada gelombang sinus yang utuh seperti ini, Anda ditanya, ini persamaannya seperti apa? Nah, persamaannya nanti kita gunakan deret Fourier ini. Nah, di sini disebut fungsi periodik. Kenapa periodik? Kita lihat ya di sini. Ini sampai sini. Ya, ini adalah satu panjang gelombang atau lambda. Sampai sini, ini juga satu panjang gelombang atau lambda. Ini sini ke sini, ini juga satu panjang gelombang atau lambda. Ya, artinya apa? Lambda di sini dia akan berulang di sini, kemudian dia akan berulang di sini, kemudian berulang lagi di sini, terus sampai tidak akan habis, terus lamanya. Nah, di sini disebut fungsi periodik. Artinya apa? Di sini adalah periodik tiap satu panjang gelombang. Ya, jadi ini ya nanti diulangi lagi di sini, kemudian yang di sini diulangi lagi di sini. Yang ini diulangi lagi ke sini, terus sampai ke kanan dan seterusnya. Ini disebut dengan fungsi periodik. Nah, kalau misalnya yang di sini satu panjang gelombang, yang di sini tidak satu panjang gelombang, yang di sini tidak satu panjang gelombang, nah itu tidak disebut sebagai fungsi periodik. Fungsi periodik itu artinya dia periodik berdasarkan fungsi-fungsi sebelumnya. Kalau fungsi sebelumnya ini lambda, maka berikutnya di sini harus lambda. Kalau nanti di sini adalah 2 lambda, maka di sebelah kanannya harus 2 lambda. Jadi dia periodik, berulang setiap susunan atau aturan tertentu. Nah, ini disebut dengan fungsi periodik. Dan nanti kita hitung bagaimana persamaannya. Persamaannya bagaimana? Di sini, ya. Nanti kita hitung dengan deret Fourier di sini, gitu. Ya, jadi definisi simpel dari deret Fourier seperti itu. Jadi itu adalah persamaan untuk fungsi yang periodik. Itu adalah deret Fourier. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke deret Fourier, ya, kita flashback dulu ya. Apa itu barisan dan apa itu deret? Karena apa? Di sini saya ulangi, karena deret Fourier ini nanti adalah merupakan deret tak hingga. Nah, sebelum masuk ke sana, kita definisikan dulu apa itu dan apa itu deret. Nah, barisan ini adalah urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Ya, di sini adalah contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah barisan.
Dia hanya urutan ya. Urutan tiap interval 1 di sini yang atas ini. Yang kedua ini interval tiap urutan 2. Jadi selisih antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya ini 2. Nah, urutan tertentu yaitu dengan selisih 2. Ini disebut dengan barisan. Nah, bilangan-bilangan anggota barisan ini disebut dengan suku. Ya, suku. SUKU, suku. Lalu apa yang disebut dengan deret? Deret di sini adalah jumlah seluruh suku-suku dalam barisan. Jadi kalau barisan di sini hanya urutan, kalau deret ini nanti suku-suku kita jumlahkan semuanya. Ini yang disebut dengan deret. Ya. Jadi tolong bedakan ya, barisan dengan deret. Di sini penjumlahan, bukan pengurangan, bukan perkalian, bukan pembagian, apalagi akar, bukan. Di sini semuanya adalah penjumlahan. Ya akar bisa, tapi nanti akar tiap bilangan-bilangan anggota sukunya. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Konsep mengenai barisan dan deret? Jelas ya, saya kira mudah ini. Nah, tadi ini adalah deret. Lalu apa yang disebut dengan deret tak hingga? Ya, ini sudah Anda pelajari dulu waktu SMA ya, ada deret geometri. Nah, apa itu geometri? Nah, di sini ya, deret tak hingga. Ini deret tak hingga. Sebagai contoh, di sini saya notasikan dengan notasi sigma. Sigma ini, K sama dengan 1, A, K. Di sini A, 5, A di sini. Nah, di sini ya, barisan parsialnya, dia punya jumlah 6. N itu adalah simbol dari sukunya. Ini 1, 2, 3. Jadi A1, A2, A3, AN. Hingga ini nanti bisa kita simpulkan dengan notasi sigma atau jumlahan. Gitu ya. Nah, definisi dari deret ya, yang tak hingga. Nah, di sini disebut dengan konvergen. Ada istilah baru namanya konvergen. Ya, konvergen. Nanti ada yang namanya divergen. Nah, konvergen nanti jika deret itu punya jumlah. Kalau divergen itu tidak punya jumlah. Itu bedanya. Nah, sebagai contoh misalkan deret geometri di sini. Ya. Geometri. Geometri berbentuk sigma dari K sama dengan 1 sampai tak hingga. Di sini AR K min 1 pangkatnya ya. Nah, nanti kita jabarkan deret itu dari notasi sigma menjadi penjumlahan kurang lebih seperti ini. A plus AR plus AR kuadrat ya, plus AR pangkat 3 di sini. Ini A harus tidak sama dengan 0. Kalau 0 ya nggak ada deretnya, semuanya 0 gitu. Nah, di sini kita bisa nyatakan bahwa deret geometri itu konvergen jika dan hanya jika dia nanti punya syarat R lebih kecil dari 1 dan nanti akan divergen jika R lebih besar atau sama dengan 1. Ya, dari mana kita tahu ini? Dari mana A per 1 min R? Nah, ini kita bisa menghitung ini, menguraikan ini. Ini. Perhitungannya seperti ini. Tadi deret geometri, ya Sn sama dengan A plus AR kuadrat sampai tak hingga. Nah, jika R sama dengan 1, maka deret geometri tersebut adalah divergen. Ya, karena jika N bertambah tanpa terbatas, ya, yang menyebabkan itu nanti tidak ada jumlahnya, kan gitu. Nah, ini perhitungannya seperti ini yang bawah ini. Ya. Kita mengumpamakan R sama dengan 1 ya. Nah, di sini Sn. Ya. Ketika jumlahnya 0, maka Sn min Rsn harus 0. Nah, kita tahu ya, di sini Sn minus Rsn. R dari mana? R dari sini, 1. Ya, 1 kali Sn sama dengan Sn. Sn kurangi Sn sama dengan 0. Kan gitu. Gitu ya. Ini permainan matematika aja, jadi tidak ada yang wow di sini ya. Mot-ate aja. Sama dengan, nah ini adalah deretnya. Dikurangi, ya deret tersebut
ya Sn dikalikan R, jadi kayak gini. Dan nanti dia akan menjadi 1 min R Sn sama dengan A min A R pangkat N, ya, sehingga nanti menjadi Sn sama dengan A per 1 min R minus A kali Rn per 1 min R. Nah, seperti ini. Nah, tadi konvergenan ya. Konvergen jika R lebih kecil dari 1, divergen jika R lebih besar atau sama dengan 1. Jika lebih kecil dari 1, nah maka limitnya R sama dengan 0 di sini. Nah, di sini bisa kita hitung ya. Ini lebih kecil dari 1 ya. Kalau ini kita masukin 1 gitu. Nah, nanti dia akan punya limit mendekati 0. Jika R lebih besar dari 1 atau R1, nah kita masukkan angka R lebih dari 1. Nah, nanti dia akan tidak bernilai 0. Sehingga dia akan divergen. Nah, dari sini kita bisa menyatakan ya teori kedivergenan dari suku ke N pada suatu deret itu apabila sigma jumlahan keseluruhan suku-sukunya ini konvergen, maka limitnya sama dengan 0. Nah, secara dengan pernyataan ini ialah bahwa jika nanti limitnya tidak sama dengan 0, maka deret itu merupakan deret yang divergen. Gitu. Jadi konvergen itu jika limit sama dengan 0, divergen jika tidak sama dengan 0. Dari hasil analisis seperti ini. Nah, ini salah satu tanda ya bahwa deret itu merupakan deret konvergen atau divergen. Dan nanti di dalam analisa lebih lanjut, kita bisa menentukan apakah suatu deret itu divergen atau konvergen itu dengan uji konvergen. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu sifat-sifat deret yang konvergen seperti apa, khususnya untuk deret yang tak hingga ini. Nah, dalam deret yang konvergen, ini nanti akan punya sifat yang linier. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa sigma ya K sama dengan 1 sampai tak hingga ya CAK sama dengan C ya C di sini nanti bisa kita keluarkan. Ini konstanta ya. Sigma K tak hingga sama dengan ya C sama dengan sigma K sama dengan 1 tak hingga AK di sini. Yang kedua, dia punya sifat distributif. Ya, distributif. Ya, di sini linear. Jadi ada kesejajaran. Jadi ketika ini kita jumlahkan, kemudian kita sigmakan jumlah total, nanti sama jika tiap-tiap suku ya, nanti kita jumlahkan satu-satu, kemudian kita jumlahkan keseluruhan. Nanti dia akan sama. Dua ini yang kita sebut dengan kelinearan dari deret yang konvergen. Nah, sebagai contoh yang di bawah ini, dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, ya, dalam kurung 2 kali sepertiga pangkat K plus 3 seperempat pangkat K di sini. Nah, ini dengan menggunakan aturan yang ke-1 dan ke-2, nanti dia bisa kita tentukan nilainya. Ini sama dengan kalau ini kita jumlahkan semua, ini juga kita jumlahkan semua. Ya, nanti akan ketemu nilai 33 per 5. Gitu ya. Ini untuk nilai K sama dengan 1. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa mengetahui suatu deret itu konvergen apa divergen.
melalui serangkaian pengujian. Nah, pengujian itu bisa kita lakukan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah pengujian dengan integral tak wajar. Jadi namanya integral tidak wajar. Jadi ora wajar gitu kan. Ora umum ya. Nah, ini teoremanya ya, teorema dari uji integral. Nah, di sini andaikan f suatu fungsi yang kontinu positif ya, tidak naik, kita bisa menentukan bahwa AK sama dengan FK. Ini nanti semua K bilangan bulat. Sehingga nanti deret menjadi K sama dengan 1 sampai tak hingga dikalikan sukunya. Nah, ini nanti akan konvergen jika dan hanya jika dalam integral tak wajar nanti akan bernilai konvergen. Jadi integral tak wajar itu nanti fx dx ya, ini batasnya ini. Dulu di matek 2 sudah saya jelaskan bahwa integral itu tidak lain tidak bukan adalah sigma jumlahan itu kan, atau sum, limit dari sum. Nah, ketika nanti ini wajarnya ini konvergen, maka deret itu juga akan konvergen. Nah, sebagai contoh di sini, kita langsung masuk ke contoh saja. Jadi misalnya Anda diberikan suatu deret ya, deret itu bernilai 1 per K ln K. Ln itu ln. Ln itu logaritma natural. Jadi kalau ada integral 1 per X dx, itu nanti jadi ln X. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini kita bisa menghitung berapa nilai fx-nya. Fx adalah nilai di sini. Ketika nanti ini kita integralkan dari batas ya 2 sampai tak hingga, nah nanti dia akan ketemu nilai tak hingga. Tak hingga itu artinya dia punya jumlah. Maka ya ketika nanti di sini adalah konvergen, kita bisa menyimpulkan bahwa deret yang itu adalah deret yang konvergen. Divergen gitu. Divergen. Nah, kalau konvergen itu 0 ya, 0. Kalau dia tidak 0, dia tak hingga, itu divergen. Jadi kalau di sini divergen, nanti di atas kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah divergen. Itu adalah metode pertama. Selain dengan integral tak wajar, nanti ada metode lain untuk menguji apakah deret itu konvergen atau divergen. Yang kedua ini adalah uji banding. Sama, ini juga dipakai untuk menguji konvergen atau divergen suatu deret tak hingga. Nah, di sini ya, untuk N ya, yang lebih besar atau sama dengan N besar, ini sebuah simbol ya, N atau N besar, nanti berlaku ya, ini rentang ya, rentang. Jadi AN lebih kecil atau sama dengan BN atau lebih besar dari 0 di sini. Ketika nanti BN itu konvergen, maka AN juga konvergen. Jika nanti memenuhi kesebandingan di sini. Jika nanti AN divergen, maka BN juga divergen. Ya, jadi di sini interval yang nantinya di sini nanti sebagai pembandingan. Pembandingan itu nanti bersifat setara. Kami ini jelas ya. Sebagai contoh di sini ya, ada 2 deret, A dan B. Nah, yang B ini adalah deret geometri ya. Deret geometri yang konvergen di sini. 1 per N. 1 per 2 pangkat N di sini. Ya, ini pasti konvergen di sini. Ini adalah deret geometri. Ya, kita ingin menguji yang A ini. Nah, A ini kita bandingkan dengan B di sini. Gitu.
Nah, karena yang B ya, di sini deret geometri yang sudah pasti itu konvergen. Nanti kalau ini kita uji ya, nanti juga pasti konvergen karena dia memenuhi rentang seperti ini, ya, rentang. Jadi yang A ini lebih kecil daripada yang B, dan yang B ini lebih besar daripada 0. Jadi berapapun angka kalau kita masukkan di N, pasti dia akan bernilai lebih besar daripada yang B, antara A dan B ini. Ya, karena di sini ada faktor penjumlahan 1. Nah, di sini ya, ini harmonik ya, deret harmonik. Nanti ini kalau Anda uji, pasti hasilnya tidak akan sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini nanti akan kita simpulkan bahwa deret itu adalah deret yang divergen. Nah, nanti kalau kita membandingkan ya dengan suatu deret yang ya, deret yang setara 1 per ln n, di sini 1 per n. Ya, jadi membandingkan itu dengan yang setara. Kalau di sini ln n, di sini n. Ya, di sini 1 per 2n pangkat 1, ini 1 per 2n. Ya, jadi setara. Di sini ada penambahan konstanta, di sini tidak. Tapi dalam konteks yang lebih luas, antara yang B dengan yang A ini setara. Dia hanya ada perbedaan penambahan di konstanta. Begitu pula yang B di sini, ini sama dari itu. Cuma dia hanya ada perubahan dengan penambahan di konstanta n, jadi ln n di sini. Ya. Gitu. Nah, nanti ini diuji divergen. Yang ini pasti diuji. Ini juga divergen karena dia adalah setara antara A dan B. Kemudian yang ketiga, ini uji banding limit. Ini juga metode untuk menguji apakah deret itu konvergen atau divergen. Nah, ini ada 3 ketentuannya. Ya. Ini. Jadi ini ada deret ya, AN dan BN. Jika limit N mendekati tak hingga, AN per BN sama dengan C lebih besar dari 0, maka deret itu sama-sama konvergen. Gitu. Nah, lalu jika nanti yang kedua ini ya, limitnya AN BN sama dengan 0 dan sigma N tak hingga BN ya, B N ini ya, ini BN ya, nanti konvergen, maka deret yang A N ini juga konvergen. Kemudian yang ketiga, nanti jika hasil baginya tak hingga, maka nanti yang BN divergen, AN juga akan divergen. Nah, di sini ada 3 poin. Nah, 3 poin ini nanti Anda tentukan. Jadi deret Anda nanti masuk ke poin 1, 2, atau 3. Nah, gitu. Anda nanti sesuaikan mana yang masuk di deret Anda itu. Gitu ya. Misalnya sebagai contoh di sini ya, selidiki deret ini konvergen apa divergen. Nah, ini nanti bisa kita bandingkan dengan deret geometri. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin membandingkan deret di sini dan di situ, maka deret itu harus sesuku. Artinya dia harus sejajar. Sama gitu loh, sama. Jadi di sini 1 per 2 pangkat N plus 1, di sini 2 pangkat N. Ya, di sini hanya ada penambahan konstanta 1. Di sini nggak ada. Artinya bahwa anggota deret ya, bilangan di sini atau suku deret di sini ini dengan yang sini. Antara A dan B ini sama. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan aturan ke-1. Ya, aturan ke-1 ini bisa. Ketika ini kita bagi, ya, kita bagi.
nanti dia akan bernilai 1. 1 ini dia lebih besar dari 0. Artinya apa? Itu bahwa deret ini nanti adalah deret yang konvergen. Ini adalah deret konvergen. Sehingga kita bisa menentukan bahwa ketika ini konvergen, maka yang ini juga konvergen. Jadi dua-duanya sama-sama konvergen. Uji banding seperti itu. Jadi ketika yang satu konvergen, yang satunya juga konvergen. Sebaliknya, kalau yang satu divergen, satunya lagi juga divergen. Kemudian yang ketiga, ya, ini juga ada pengujian, namanya teorema uji hasil bagi. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah deret itu konvergen apa divergen dengan cara seperti ini. Ini ya, AN sebuah deret yang sukunya positif ya. Dan andaikan AN plus 1 AN sama dengan rho di sini. Ya, ketika nanti ini ditambahkan suatu konstanta 1, nanti dibagi dengan dirinya sendiri, dia akan ketemu suatu rho. Rho ketika nanti bernilai lebih kecil dari 1, maka deret itu adalah deret yang konvergen. Ketika rho nanti lebih besar dari 1, maka dia divergen. Nah, kalau 1 gimana? Nggak jelas. Jadi tidak ada kepastian di sini, ya gantung gitu. Ya tahu ya, jadi hasilnya digantung gitu, tidak ada kepastian. Ini konvergen apa divergen gitu. Ya, ya gitu. Itu namanya tidak jelas, tidak memberikan kepastian seperti itu. Rho sama dengan 1. Sebagai contoh ya, ini kita hitung rho-nya berapa. Di sini kita gunakan formulasi ini. Jadi kita ambil limitnya, kemudian kita masukkan ini. Jadi nanti jadi 2N plus 1 per ini. AN ya. BBT gak bisa ngerekam ya? Ya. N ya, N plus 1 kali 2 pangkat N. Ya, ini N plus 1 faktorial plus kalikan 2 pangkat N. Ya, itu. Gitu ya. Kenapa ini N faktorial per 2N? Nah, ini dari sini. Nah, ini. Ini 2 pangkat N per N faktorial kan gitu. Jadi nanti kalau ini ya, ini kita kali ini sama dengan 1. Ya toh? Nah, suatu deret atau apapun kalau itu dikalikan 1 kan sama dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga di sini sama dengan nilai A-nya itu. Kalau ini ya, nanti kita operasikan, nanti hasilnya sama dengan N faktorial sendiri. Nah, setelah ini kemudian nanti kita operasikan ya 2 kali 2 pangkat N per N plus 1 N faktorial 2N gitu. Nanti akan ketemu bahwa hasil pembagian deret itu bernilai 0, sehingga deret ini disebut dengan deret konvergen. Karena apa? Karena rho ini lebih kecil daripada 1. Gitu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ini adalah ini ya sekilas mengenai deret tak hingga. Lalu bagaimana caranya kita menentukan bahwa deret tak hingga itu adalah divergen atau konvergen. Nah, apa gunanya ini? Kita tahu bahwa deret itu konvergen atau divergen. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk menjelaskan konsep Fourier. Jadi deret Fourier ini nanti sifatnya pasti konvergen. Jadi tidak ada yang divergen, nggak ada. Nah, deret Fourier ini merupakan deret tak hingga. Ya, ini.
Ya gitu ya. Tadi yang deret Haingga ini kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke deret Fourier ini. Nah deret Fourier ini adalah deret Haingga. Jadi nanti mengikuti konsep yang kita jelaskan di awal tadi. Apa itu deret Haingga? Kemudian uji konvergennya seperti apa. Nah hanya saja dalam Fourier ini dia adalah deret yang konvergen. Pasti konvergen. Nah, ini nanti merepresentasikan suatu fungsi yang periodik. Jadi seperti saya katakan bahwa Fourier ini, deret Fourier ini, nanti dia akan menggambarkan suatu fungsi atau suatu persamaan untuk grafik fungsi periodik. Nah, di sini kita katakan bahwa fungsi periodik ya. Artinya apa? Nah, artinya nanti dia akan berulang, ya, berulang sesuai dengan rentang yang ditetapkan. Nah, nanti dalam Fourier ini, ya, karena kita nanti akan berbicara mengenai sinyal, mengenai gelombang, ya, arus listrik dan sebagainya, yang nanti kita akan ketemu bentuk-bentuk sinusoida, sehingga dalam Fourier di instrumentasi dan kontrol ini nanti akan lebih kita temui bentuk-bentuk sinus dan kosinus. Nah, dalam perhitungannya nanti kita akan menggunakan persamaan diferensial, baik itu diferensial biasa ataupun diferensial parsial, tergantung nanti kasus yang kita hadapi. Ya, ada pertanyaan? Belum. Oke. Ya untuk pemanasan aja tadi itu, yang uji konvergen tadi. Biar Anda tahu ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi periodik seperti ini. Ya, formulasi fungsi periodik seperti persamaan satu. Jadi ketika F dalam kurung XP sama dengan Fx, artinya apa? Artinya ini P. Putus-putus. Jadi P itu adalah, oh ya, ya tadi saya nulis sambil tidak ngomong gitu. Kalau ngomong sambil tidak nulis ya, ya karena berat ya untuk nulis ini. Ya ini ya. Jadi P ini dinamakan periode dari fungsi, ya suatu fungsi Fx. Berapa periodenya? Ya tergantung nanti. Bisa pi, bisa 2 pi, bisa 3 pi juga bisa, 4 pi juga bisa. Ya suka-suka nanti, suka-suka sinyalnya. Nah, di sini bisa kita definisikan bahwa fungsi periodik ya itu nanti merupakan fungsi yang berulang pada semua beran real di X ya, kecuali nanti beberapa titik. Itu mungkin ada yang tidak periodik dalam prakteknya. Tapi di sini kita diskusikan yang ideal dulu. Nah, ini contoh fungsi periodik. Nah, ada kalanya nanti Anda akan mendapati suatu bentuk sinyal atau gelombang seperti ini, atau grafik seperti ini. Misalnya ketika Anda bermain dengan osiloskop. Semua pernah ya, osiloskop pegang itu pernah, pasti pernah. Anda semester 1 kan pernah kan itu? Ya pernah itu. Ya ada yang nanya caranya upload di YouTube gimana Pak? Nah, bagian pernah. Ya ini adalah salah satu contoh ya fungsi periodik itu kayak gini. Ya, di sini kita lihat ini termasuk gelombang sinus atau bukan? Kosinus atau bukan? Sinusoida atau bukan? Anda bisa jawab? Ya, kalau nggak ada saya jawab. Iya, ini adalah gelombang sinusoida. Kenapa bentuknya itu nggak sinus mulus gitu? Jadi ini adalah sinusoida yang terkena distorsi. Nah, nanti Anda diminta untuk menganalisa kayak gini. Ketika nanti praktikum atau ketika nanti ada skripsi. Nah,
kalau Anda nanti bermain dengan sinyal atau gelombang. Nah, di sini punya periode ya, dari lembah ke lembah. Ini periode dari puncak ke puncak, ini juga periode. Artinya dia satu panjang gelombang. Nah, kalau di sini periodenya adalah P, maka dia akan periodik di P. Nah, di sini dia akan periodik. Kemudian di kirinya dia akan periodik, dia akan sama. Di sininya lagi dia akan sama lagi. Di kanannya ini gimana? Dia akan sama lagi. Dia akan sama terus berulang, kemudian terduplikasi dan terduplikasi terus-menerus. Nah, itu yang disebut dengan fungsi periodik. Itu. Ini efek ya. Ini grafiknya. Di sini dia mendahului fase ya. Kalau idealnya dia berada di titik tumpu di nol gini. Tapi dia itu di sebelah kirinya. Artinya dia apa? Dia mendahului fase. Coba kayak gini. Nanti Anda diminta ketika Anda menjumpai gelombang yang kayak gini, nanti gimana ini persamaannya? Nah, itu kita analisa dengan deret Fourier. Ya, seperti saya katakan tadi ya, ketika fx nanti punya periode P, maka nanti fx juga punya periode 2P. Nah, P dia berulang kan, berulang. Ini P. Ini juga P lagi. Nah, kalau nanti 2P gimana? 2P dari sini ke sini. P, 2P ke sana. Berarti di sini dia, P di sini. Membentang di sini. Nah, kalau dia nanti punya periode 2P, maka nanti di sebelah kanannya sono dia juga akan punya 2P. Di sebelah kirinya dia akan punya 2P juga. Kalau 3P gimana? Ya sama, sebelah kanan juga 3P, sebelah kiri juga 3P, dan seterusnya. Dia akan terus berulang 3P, 3P, 3P. Kalau setengah P gimana? Ya sama, kiri setengah P, kanan setengah P. Nah, nanti dia akan berulang. Di sini nanti tergantung Anda nanti memotong dari mana perbagiannya itu. Nah, nanti jika dia punya periode 2P, maka nanti dia bisa kita nyatakan dalam sebuah formulasi. Ya, ini formulasinya, ini untuk 2P. Sehingga formulasi umum ya untuk fungsi periodik nanti dia fx plus np. Ini bukan adalah fungsi itu sendiri. Jadi suatu fungsi periodik dia punya periode P ya dengan kelipatan n. Nah, tergantung nanti kelipatannya berapa. Kelipatan 1 itu P, kelipatan 2 2P, kelipatan 3 3P, dan seterusnya. Ya, ini adalah karakteristik dari fungsi periodik di semua titik X. Nah, gitu ya. Dan nanti ketika ada dua fungsi ya, fx dan gx, dia sama-sama punya periode P, maka fungsi gabungannya ini adalah AB gx, di sini A fx. Jadi ini adalah gabungan. Karena apa? Karena ada dua fungsi. Dengan A dan B ini adalah konstanta. Periodenya berapa? Periodenya adalah P ini. Itu. Ada pertanyaan? Ya, tidak ya? Iya, masih mudah. Ini nggak ada yang sulit. Semua bisa dipelajari, tenang aja. Nah, ini tadi ya, dua buah fungsi ya, kita gabung fungsi periodik menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk umum ya, sebuah fungsi periodik yang terbentuk dari dua fungsi berbeda. Nah, jika nanti periode P itu kita ganti dengan 2pi. Karena apa? Karena di dalam sinus ya dan kosinus itu punya periode 2pi. 2pi. Jadi satu puncak lembah 2pi, 180 derajat. Nanti dia akan menjadi kayak gini ya.
Ya, di sini ada dua fungsi berbeda ketika kita membicarakan suatu deret sinusoida ini. Ada cos dan ada sin. Ya. Kenapa kok bisa beda? Ya, karena di sana dia punya dua buah posisi yang berbeda. Ya. Ada kemungkinan dia itu kosinus, ada kemungkinan dia sinus, atau bisa juga itu adalah gabungan dari dua-duanya. Gitu ya. Kalau sinus, dia itu berawal dari nol. Ya, di sini. Ya, anggap ini jajar ya. Susah nih. Ya, antara sinus dan kosinus ya. Ya. Kalau Anda membuka lagi materi trigonometri yang sudah pernah Anda pelajari, antara grafik sinus dan kosinus, dia punya perbedaan. Yang satu dia dimulai dari nol, yang satu dia dimulai dari atas. Nah, dalam sinyal itu, dalam grafik sinus kosinus di osiloskop, bentuk gelombang di osiloskop, nanti sinyal itu akan dia bergerak gitu. Dan gerakannya dia tidak akan teratur. Ya, dia nanti bisa berada di atas, bisa berada di bawah. Sehingga dalam deret Fourier ya nanti ya dua buah kemungkinan sinus kosinus ya nanti bisa kita nyatakan dengan AN NX, di mana N ini adalah apa? Kelipatan ininya. Ya, N di sini. Kemudian sin NX ini juga sama. Dengan A dan B adalah konstanta. Nah, di sini ada A0. Ini adalah deret trigonometrik. Ya, deret trigonometrik. Dengan A0, AN, BN, ini harus real. Ini yang kita sebut dengan koefisien deretnya. Koefisien 0, koefisien AN, koefisien BN. Nah, di sini ya, kita bisa melihat ya, himpunan fungsi berperiode 2pi yang menyusun deret tersebut nanti bisa berbentuk bermacam-macam kayak gini. Seperti yang saya jelaskan tadi ini. Ya, bentuknya bermacam-macam. Ini bermacam-macam. Dia nanti bisa melewati ini ya. 0pi, 2pi, dia di sini. Kemudian dia juga bisa di sini, juga bisa. Tergantung nanti periodenya berapa. Nah, ketika deret ini nanti ya adalah sebuah trigonometri yang konvergen, bukan divergen, maka jika nanti jumlahnya ya, dengan periode 2n ini disebut dengan deret Fourier. Paham ya? Saya ulangi. Ini adalah fungsi trigonometrik ya. Jika nanti fungsi ini ya adalah fungsi yang merupakan deret konvergen, nanti jika Anda hitung itu memenuhi persyaratan nilai konvergen suatu deret, maka deret ini
disebut dengan deret Fourier. Ya. Ya, sehingga fx ini nanti adalah fungsi dari deret untuk fx yang konvergen. Jika nanti fx itu tidak konvergen atau divergen, maka bentuk seperti ini bukan bentuk deret Fourier. Ya. Ini. Ya, seperti ini. Ini bentuk umum deret Fourier. Ya, dengan catatan fx adalah konvergen. Jika divergen, ini bukan deret Fourier. Ya, gitu. Nanti A0, AN, BN ini merupakan koefisien Fourier. Ini ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Ya, ada ya. Ya, saya kira mudah ini. Belum, Pak. Ya, mudah ya. Jadi kalau ditanya deret Fourier itu apa? Pertama, jawaban Anda adalah ini deret Fourier merupakan sebuah fungsi atau persamaan untuk fungsi periodik. Itu satu. Kedua, deret Fourier ini adalah deret trigonometrik yang konvergen. Dua itu jawabannya. Jadi kalau Anda lupa, deret Fourier itu bentuknya kayak gimana? Anda ingat-ingat deret trigonometrik. Kemudian Anda ingat-ingat apa itu konvergen. Nah itu. Anda gabungkan, nanti ketemu deret Fourier. Nah, koefisien Fourier-nya seperti apa? Nah, nanti kita bisa menghitung. A0 ini 1/2 pi dikalikan integral ya, batasnya dari min pi ke pi itu A0 ya, suma dari min pi ke pi ya karena apa? Ini ya. Kenapa batasnya dari min pi ke pi bukan 2 pi? Ya, ini udah 2 pi. Jadi suatu fungsi periodik ya, satu gelombang, panjang gelombang ya. Ini nanti dia punya batas ya, ini min pi, ini pi, di tengah-tengahnya ini 0 ya. 0. Maka batas koefisien ya Fourier ini dari min pi ke pi. Ya, ini untuk fungsi yang trigonometrik tadi. Dan nanti kalau fungsinya itu dalam notasi L ya kita tinggal menyesuaikan aja. Nanti kita bahas ada notasi L dalam deret Fourier ini. Ya ini untuk yang A0 ya, ini 1/2 pi. 2 pi itu berarti kan satu keseluruhan ini 2 pi. Kali integral fungsi itu dengan batas min pi sampai pi. Nah, AN ya dari 1/pi ya perbagian di sini AN, di sini BN ya. Ini AN, ini BN. 1/pi ini batasnya dikalikan. BN juga sama dikalikan batasnya. Ini adalah koefisien Fourier-nya. Contoh ini, ada contoh. Anda diminta menghitung deret Fourier-nya. Nah, Anda tinggal
menghitung aja di sini. Tentukan deret Fourier untuk fungsi berikut. Nah ini fungsinya ini fx sama dengan 400. Ini batasnya. Ya, jadi harus ada syarat batasnya, itu harus ada. Bagaimana caranya hitungnya kayak gini? Ya, artinya apa sih ini? Nah di sini kan fungsi fx dia periodik di 2pi. Gitu. Nah udah kita masukkan ke deret Fourier ini. Ini kan deret Fourier umum. Jadi ini kita masukkan ke sini. Udah A0-nya berapa? Kita hitung. Pakai rumus ini, rumus umumnya ini. 1/2pi, ya ini integral ya. Kita integralkan satu-satu. Fungsinya ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. 0, 4, 0, ada 3 ini. 0 itu batasnya dari min pi sampai min pi per 2. Min pi sampai min pi per 2. Yang 4, batasnya mana? Min pi per 2 sampai pi per 2. Ya, di sini batasnya. Yang di sini 0, batasnya dari mana? Pi per 2 sampai pi. Pi per 2 sampai pi. Ini 0. Udah, ini kita hitung integralan biasa. Ketemu ini, nah sama dengan 2. Yang AN gimana? AN juga sama. Nanti kita gunakan rumus AN, integral AN. Kita masukkan di sini. Jadi di sini 1/pi, nanti kita masukkan integral batasnya kan itu. Dari min pi sampai pi itu atasnya kan ini, min pi sampai pi ini, batas-batasnya ini. Kita masukkan. Ya. Satu-satu kosinus satu-satu ini, pakai ini. Ini ya, kosinusnya. Ini. Jadi AN ini adalah komponen kosinusnya. Ini kita masukkan satu-satu. Nah, kita hitung ya. Ketemu nilai ini. Ini berapa nilainya ini? AN ini. Dan ini ada dua kemungkinan. N-nya genap atau N-nya ganjil. Kan gitu. Nah, ini kita masukkan satu-satu. Ya. 1 kali pi. Pi bagi 2. Setengah pi. Pi itu 300. Pi itu berapa? 180 derajat kan itu. Dibagi 2, 90. Sin 90 berapa ini? Kita hitung. Nah, gitu. Ini, jadi kita masukkan angka ya. Genap dan ganjil. Kemudian kita bisa mengelompok. Itu adalah koefisien Bn-nya adalah komponen sinusnya. Ya, komponen sinus kita masukkan di sini 1/pi. Ya, di sini ada 4 ya. Ya, ada 4, ada 3, 0, 4, 0. Nah, nanti sinus. Ini batasnya tadi. Ya, ikuti batas. Kita hitung integralnya. Kita hitung. 1/pi minus 4/n cos n per x. Ya, sama dengan ini nilainya. Sama dengan 0. Jadi Bn sama dengan 0. Setelah sudah ketemu Bn, ya A0, AN, Bn, kemudian kita masukkan ke bentuk deret Fourier umum. A0-nya berapa? 2, masuk 2. AN cos nx. Nah, ini AN-nya berapa tadi? AN-nya 159. 371. Nah, ini berbeda ya. Nanti bernilai ini dan itu. Nah, kita masukkan ke sana. 8pi cos x ya. Untuk yang satu. Ya, 8pi cos x di sini. Kan gitu. Nanti ini kita masukkan satu-satu. AN-nya ini ya. Ya, kalau kesulitan nanti ini Anda tulis dulu ya. Kemudian kita masukkan satu-satu di bentuk umum Fourier-nya ini. Gitu ya caranya. Jadi Anda ingat-ingat bentuk umum deret trigonometrik. Setelah itu terus Anda cari A0, AN, BN. Setelah sudah terus dimasukkan kembali ke bentuk trigonometriknya tadi. Nah, ini deret Fourier kayak gini. Ini persamaan untuk fungsi seperti ini.
Ya, ini fungsi ini adalah fungsi periodik. Nanti kita lihat bentuknya kayak gimana. Ya mungkin Anda sudah belajar MATLAB ya? Sudah ya? Nah, MATLAB itu bagus untuk visualisasi. Jadi bisa untuk menggambar ya, sebuah model-model yang itu sulit untuk divisualkan. Ya. Kalau ini kan susah ya divisualkan, ini tuh apa sih ini bentuknya ini. Nah, Anda bisa nanti memasukkan efek ini ke dalam MATLAB. Setelah itu terus di-run, nah nanti akan muncul gambarnya. Jadi figurnya akan kelihatan. Gimana sih bentuk fungsi periodik untuk fx sama dengan 2 plus 8 per pi dalam kurung cos x dan seterusnya ini. Ini Anda bisa mencoba di sini. Anda masukkan di MATLAB, nanti akan ketemu bentuk fungsinya. Gambarnya kayak gimana? Nanti akan ketahuan. Gitu. Ya kalau ini kita gambar satu-satu ya, susah ini. Ya, ini pakai ini susah. Nah kalau kita gambar manual susah, kita butuh banyak angka. Jadi nggak cuma sampai -3, tapi bisa sampai -10. Ini sampai 10, nanti baru bisa kita gambarkan. Itu pun kasar. Nah itu nanti harus kita pecah lagi di sini. Makanya yang paling mudah itu untuk visualisasi kita gunakan programming MATLAB atau programming yang lain nih. Tinggal pasang stepnya kan itu. Ada fungsi itu. Fungsi A sama dengan 1 sampai 3, stepnya berapa? 1.2, 0,01, 3. Nanti matriksnya bisa kelihatan semua. Itu pakai MATLAB lebih mudah. Ya, saya dulu pas skripsi juga menggunakan MATLAB ini untuk menghitung persamaan diferensial parsial order 2 tak mungkin. Jadi saya pakai MATLAB, komputer saya pada waktu itu adalah i3, ya. Saya pakai untuk running program selama 1 semester. Ya. Selesai skripsi, laptopnya kebakar itu. Ya. Pusing gitu, pusing laptopnya. Ya ini kalau dibentuk matrik ya bisa sampai ya 1000 kali 1000 itu. Karena persamaan diferensial parsial mungkin tak mungkin ya. Jadi itu dipakai untuk melihat arus listrik yang mengalir pada solar cell gitu. Atau pada panel surya itu arus listriknya kayak gimana, itu bentuk alirannya kayak gimana dalam bentuk visualisasi grafik 3 dimensi. Nah, itu bisa menggunakan MATLAB. Jadi tiap hari tak pakai untuk running gitu, seharian itu. Kemudian malam lanjut lagi kan gitu. Saya tidur, komputer masih nyala itu. Dia running program. Nah, sampai selesai skripsi, saya sarjana sudah laptopnya kebakar gitu. Nah, ini ya. Ini persamaan. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan analitis. Tapi suatu ketika jika nanti tidak bisa secara analitis, lebih mudah dengan komputasi, ya bisa dengan komputasi. Gitu. Ya karena Anda seorang sarjana, Anda juga harus mahir kayak gitu. Ilmunya juga harus tinggi gitu. Nah, tentukan deret Fourier untuk merepresentasikan fungsi periodik berikut. Nah, ini ada fungsi ya, x/2, batasnya itu dari x lebih kecil dari 2pi, lebih besar dari 0. Gitu. Dia periodik di 2pi. Ya sama ini. Caranya gimana? Ya kita cari dulu A0-nya berapa. Ya, A0-nya dengan rumus umum ini. Ini batasnya 0 sampai 2pi ya. Ini rumusnya 1/2pi fx dx. Atasnya 0 sampai 2pi. Kemudian AN-nya, AN itu adalah
komponen kosinusnya seperti fx dx. Batasnya berapa? 0 sampai 2pi. Di sini kan batas ini 0 sampai 2pi. Ini namanya syarat batas ya, atau boundary condition. Syarat batas ini harus ada. Kalau Anda nggak ada ini, ya Anda nggak bisa ngerjakan. Harus ada. Wajib, ya, lain. Ya, ini ya. Nanti kita hitung akan ketemu sebuah nilai AN sama dengan 0. BN. BN itu adalah komponen dari sinusnya. Sinusnya. Ya, seperti integral fx dx. Ya, fx-nya berapa? 0 sampai 2pi. Kan itu. Anda hitung fx dx. Anda integralkan, ketemu sebuah nilai. A0 ketemu, AN ketemu, BN ketemu. Sudah ketemu semua toh? Terus masukkan ke rumus umum fungsi deret trigonometrik tadi. Akan ketemu bentuk ini. Ya, ini adalah bentuk penyederhanaan. Jadi setelah Anda masukkan, ya Anda nanti bisa menyederhanakan menjadi lebih bagus seperti ini. Ini opsional, ya lebih bagus dilihat kalau bisa Anda sederhanakan kayak gini. Daripada langsung Anda masukkan kan aut-autan itu kan. Nah, Anda masukkan ini lebih bagus. Itu. Ya, di sini ada latihan. Kalau di contoh tadi ya, Anda diberikan fungsi. Nih. Belum. Diberikan fungsi, Anda disuruh menghitung, ketemu Fourier-nya. Anda nggak tahu gambarnya. Ini juga. Anda diberikan fungsi, kemudian Anda bisa menggambar Fourier-nya. Ya, nah di latihannya, ini agak beda ini. Ada gambar di balik ini. Ada gambar. Ada gambar. Anda diminta menentukan fungsinya. Anda diminta menentukan batasnya. Setelah itu kemudian Anda diminta menghitung deret Fourier-nya kayak gimana. Nah, bagaimana caranya ini?
Ya, seperti ini ya caranya. Jadi di sini adalah batas sumbu X ini yang saya coret tebal di sini. Di sini adalah batas sumbu Y ya. Paham ya? Di sini yang sumbu Y di sini batasnya adalah dari 0 sampai pi. Nah, kita lihat di sini, ini fungsinya seperti ini. Ini fungsi tadi. Fungsinya itu dari pi di sini dan min pi. Sorry. Salah, ini bukan. Ini di sini. Sampai bawah ini. Gitu ya. Jadi di sini ya, sini, sini, sini. Ada 3. Nah, di sini nanti ada satu lagi. 0. 0 itu nanti batasnya dari ini ke sini. Tapi karena di sini batasnya itu dari minus pi-nya dipangkas, maka ya. Paham nih ya? Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi kita punya bentuk fungsi periodik ya. Ini. Di sini sumbu X-nya pas mendatar. Ya, sumbu X-nya di sini. Batasnya ini pas di sini dan pas di sini. 2 ini. Loh, kok hilang ini? Loh, kok hilang ini? Oke, saya ulangi aja ya. Ini. Nah, ini. Ya. Ya, jadi kita punya fungsi periodik ya. Dari minus pi sampai pi. Dia di sini X-nya. Nah, kita lihat puncak paling atas itu berapa? Dia di pi. Ya. Dia tengah-tengah di 0. Kemudian puncak paling bawah itu min pi. Berarti batasnya di sini ya, untuk yang Y itu adalah pi dan min pi. Pi paling atas, min pi paling bawah. Ini ya. Ini min pi, ini pi. Anda tulis ini. Nah, untuk yang di sini ya, ambil 2 ini batasnya berapa? Jadi dalam satu panjang gelombang ini kan dari sini ke sini. Ini kita bagi 2. Yang di sini batasnya berapa? Batasnya ini dari sini. X dia lebih kecil dari pi atau sama dengan pi, lebih kecil atau sama dengan pi di sini. Atau X dia lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Ya. Di sini. Batasnya di sini. Kemudian yang min pi di sini, min pi. Nah, yang min pi itu berapa? X dia lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, dia di sini. Atau X dia lebih kecil atau sama dengan min pi di sini. Nah, kan gitu. Ya, jadi Anda jangan sampai bingung ya. Nanti fx di sini ya, ini pi min pi. Sehingga nanti di sini bisa kita masukkan nilainya itu. Ya.
yang A0 tadi. Nah, di sini kita mau ngitung A0 sama dengan 1/2 pi, batasnya berapa? Itu batasnya dari yang awal itu adalah min pi sampai pi kan gitu. Kemudian A0-nya nanti ikuti syarat batas di sini kan gitu. Dari 0 sampai pi ini nanti dipakai untuk batas integralnya. Itu ya. Yang pertama ini dari min pi ke pi, yang A0, kemudian A1-nya itu dari 0 sampai pi, A2-nya min pi sampai 0, dan seterusnya nanti dihitung. Setelah ketemu A0, AN, BN, kemudian Anda masukkan ke dalam bentuk umum deret trigonometrik itu. Ya, ini sama kayak gini juga sama ini hitungnya. Begitu ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ini nanti saya upload di Elok ya. Nanti 3 sekaligus, ada file yang pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini semua saya upload di Elok. Nanti Anda baca-baca lagi. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke saya. Permisi, Pak. Ini dipakai. Kalau ini kan sinus idealnya, Pak mau tanya. Iya. Ini kan sinusoidalnya ideal kan, Pak? Nggak ada apa namanya? Kayak hambatan gitu kayak yang tadi. Nah, kalau sampai ada hambatannya gimana, Pak? Misalnya nggak semulus sinusoidal ini loh, Pak. Ini kan sinusoidal ideal ya, Pak. Semulus itu ya. Oh iya, nanti ada namanya FFT, Fourier Transform, Fast Fourier Transform gitu. Jadi seperti sinyal gempa bumi kan itu. Pernah lihat seismograf? Iya, jadi kalau Anda itu pergi ke pos pengamatan gunung berapi, nanti Anda akan bisa melihat seismograf. Seismograf itu yang analog dengan menggunakan pensil, ya. Kemudian di depannya itu ada kertas, ya. Nanti ketika ada getaran, nanti pensil itu akan menggores kertas itu sehingga akan terjadi gelombang. Ya. Gelombangnya masih sangat kasar, ya, seperti sandi rumput gitu. Nah, itu nanti juga dianalisa dengan menggunakan Fourier kayak gini. Jadi nanti kita filter dulu, ya, kita gunakan Fourier transform namanya. Anda nanti kalau belajar di pengolahan sinyal kayak gitu, Fourier transform, ada fast Fourier transform, FFT yang terkenal itu. Jadi nanti itu kita buat dulu ke dalam Fourier transform. Jadi kita transformasikan ke bentuk fungsi periodik yang lebih bagus kayak gini dulu. Begitu gampangannya. Yang itu nanti kita nggak masuk ke perhitungan Fourier transform dulu, kita ke basic-basicnya dulu. Jadi intinya nanti ketika mendapati sinyal yang tidak mulus, ya, mulus seperti ini, ya, tadi ketemu ada yang mulus ini, ya, ini sinyal ya kayak gini, ya, sinyal kayak gini, nanti kita buat, ya, menjadi grafik yang smooth, ya, kayak gini dengan menggunakan transformasi Fourier namanya. Gitu. Ya, itu perhitungan cukup rumit, ya. Jadi Anda belajar dulu basicnya, deret Fourier seperti apa, baru nanti Anda bisa belajar transformasi Fourier. Jadi dari sinyal yang tidak sinus sempurna, smooth gitu, menjadi sinyal sinus kosinus yang smooth kayak gini. Nanti ada beberapa yang difilter itu juga. Makanya kalau Anda mendengar ada
laporan gempa, mungkin satu seismometer menyatakan, oh ini 5,9 skala Richter. Kemudian di lain seismometer, dia melaporkan, oh ini 6,1 skala Richter. Nah, itu adalah pendekatannya. Nanti di sinyal yang sebutkan di rumput itu dia akan difilter. Beberapa ada yang difilter, ada yang dibuang, gitu. Ada yang dipancung, ada yang dibuang. Sehingga nanti akan ketemu bentuk gelombang sinusoida yang smooth kayak gini. Iya, Pak. Gitu. Ya. Gimana? Aduh, Ada yang iya, Pak. Ya, silakan. Tidak ada? Coba di chat. Oh, nggak ada. Di chat juga nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hari ini bisa kita akhiri pertemuan di Matematika Teknik 3. Nanti saya upload ya. Dan yang belum bisa absen saya inputkan. Gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Kemudian jam 2.15 kita lanjut ke meteorologi industri. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup aja tatap muka sinkron hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.